Allah itu menciptakan manusia, saya, Anda semuanya ini adalah tugas utama, yaitu sebagai khalifah di bumi atau sebagai pemimpin di bumi. Ingat, Allah itu menyuruh kita menciptakan kehidupan yang baik. Jadi apapun yang menjurus kepada kehidupan yang baik, maka lakukanlah karena Allah, maka itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ternyata kalau kita mau masuk surga itu sangat mudah dan simpel. Memang sih kalau kita mau masuk surga itu memang kita harus bertakwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Namun jangan dipikir sesulit itu, karena semuanya sebenarnya kalau kita praktekkan gampang kok. Jadi begini, Allah itu menciptakan manusia, saya, Anda semuanya ini adalah tugas utama, yaitu sebagai khalifah di bumi atau sebagai pemimpin di bumi, di mana tujuan dari pemimpin di bumi yaitu kita harus menciptakan kehidupan yang baik di bumi ini. Nah, terus menciptakan kehidupan yang baik itu bagaimana? Ya berarti kita harus bertindak tanduk yang baik. Nah, tindak tanduk yang baik, bukankah itu tidak simpel? Simpel, saudara. Karena apa? Sebetulnya bertingkah laku yang baik itu adalah bertingkah laku apapun yang tidak jelek. Jadi kita melakukan apapun yang tidak jelek adalah baik. Betul? Oke. Nah, saya ambil contoh. Saya sambil ngobrol seperti ini, sambil duduk. Apakah ini jelek? Ini tidak jelek, berarti baik. Saya atau kita ngobrol dengan teman-teman kita, apakah itu jelek? Tidak jelek, berarti baik. Kita makan, minum, tidur, jalan-jalan dan sebagainya, apakah itu jelek? Tidak jelek, berarti baik. Nah, disinilah yang saya maksud bahwa semua pekerjaan tadi itu yang tidak jelek itu adalah pekerjaan yang baik. Dan kalau kita lakukan semuanya itu karena Allah, kita ingat Allah, saya makan dan saya ingat Allah, saya makan karena Allah, maka jadi ibadah. Terus kemudian saya jalan-jalan ini kan tidak jelek, berarti ini baik. Saya lakukan jalan-jalan ini karena Allah, maka jadi ibadah. Loh, kok bisa disebut ibadah? Ya karena jalan-jalan dan makan, tidur, semuanya tadi itu adalah untuk menciptakan kehidupan yang baik. Bagaimana kalau kita tidak makan? Bagaimana kalau kita tidak tidur? Atau bagaimana kita tidak jalan-jalan, akhirnya kita stres, panik, maka kehidupan menjadi tidak baik. Oke, jadi segala perbuatan normal kita dalam hidup kita ini, yang itu selama tidak jelek, kita lakukan karena Allah, maka itu menjadi ibadah. Karena apa? Segala perbuatan tadi itu adalah untuk menciptakan kehidupan kita menjadi baik. Gitu. Namun demikian, kita juga harus tahu bahwa semuanya ada ukuran, pemirsa. Ukurannya bagaimana? Jadi begini. Segala sesuatu kalau kita lakukan berlebihan akan menjadi tidak baik. Contoh, kita ngobrol dengan teman itu baik karena apa? Terjadi keakraban, terjadi silaturahmi, terjadi kehidupan yang bahagia. Namun kalau waktu kita pakai ngobrol terus di warung kopi dari pagi sampai malam, melupakan anak istri, melupakan keluarga, melupakan pekerjaan dan sebagainya, maka disinilah
yang awalnya itu baik menjadi tidak baik gara-gara apa? Karena keterlaluan, terlalu banyak. Nah, kalau sesuatu yang keterlaluan, sesuatu yang over, yang akhirnya menjadi tidak baik, maka tidak bisa saya lakukan ini karena Allah. Ingat, Allah itu menyuruh kita menciptakan kehidupan yang baik. Jadi apapun yang menjurus kepada kehidupan yang baik, maka lakukanlah karena Allah, maka itu ibadah. Tapi kalau kita lakukan sesuatu itu tidak atau itu menjurus menjadi ketidakbaikan, maka itulah yang kita dilarang melakukan. Termasuk seandainya kita makan baik, tapi makan terus sampai kekenyangan, dan itu sangat kenyang sekali, kita terus makan terus, itu bisa merusak kesehatan. Atau juga kita tidur terus dari pagi, bangun sebentar makan, tidur lagi, bangun lagi, terus tidur, nggak mau melakukan tugas-tugas kewajibannya yang awalnya baik menjadi tidak baik. Maka di sini Allah memerintahkan kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran. Atau Allah itu menyatakan bahwa Allah mencintai yang tengah-tengah saja. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Yang tengah-tengah saja, yang normal, disitulah kita bisa menciptakan kehidupan yang baik tersebut. Oleh karena itu, pemirsa, saya ingin mengajak saya sendiri dan teman-teman para pemirsa semuanya, Anda semuanya, marilah kita mulai latihan untuk senantiasa ingat pada Allah. Dari mulai bangun tidur, kita ingat Allah, dan kita bangun dari tidur karena Allah, maka menjadi ibadah. Begitu kita jalan kaki menuju kamar mandi karena Allah, maka itu juga ibadah. Dan selanjutnya semuanya itu akan menjadi ibadah. Dalam meniti kehidupan kita yang natural saja, ya, makan, minum, tidur, berjalan, bekerja, ketemu teman, ngobrol, dan sebagainya, itu semuanya bisa menjadi ibadah. Tidak ada yang terbuang sedikit pun. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ibadah. Sampai kita mau tidur pun, saya tidur karena Allah, itu pun sudah menjadi ibadah. Dan selama tidur kita itu dicatat ibadah. Bangun tidur kita langsung ingat Allah lagi, maka jadi ibadah semuanya. Jadi untuk masuk surga, untuk memperbanyak ibadah, gampang men. Gak usah bingung. Kita lakukan saja semuanya yang baik-baik. Semua yang baik itu berarti yang tidak jelek. Terus barangkali ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa? Allah itu Maha Pengampun. Inilah, Allah itu mempermudah hidup kita. Kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, ya sudah, tobat, minta ampun pada Allah, diampuni. Sebesar dosa sebesar apapun, kalau kita mau bertobat, mau mohon ampun, Allah akan mengampuni, akan menghapus dosa kita, asalkan kita mau bertobat. Yang jadi masalah kan kalau kita tidak mau bertobat itu. Terus kemudian kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, Allah itu menilai dari usaha kita, bukan dari hasilnya. Kita bertobat seandainya kita sudah terlanjur berteman dengan anak-anak nakal yang suka bermaksiat, kemudian kita tidak bisa lepas dari mereka. Tidak harus kita kemudian harus lepas, ya kita berusaha saja. Allah itu melihat usaha kita. Yang penting kita berusaha, di situ Allah akan mencatat kita sebagai pahala lagi. Bahkan orang mengaji Al-Quran, belum bisa ngaji sama sekali, belum bisa baca Al-Quran sama sekali, terus kemudian dia belajar baca Al-Quran, grotal gradul, bacanya sulit, jelek, salah, itu juga tidak apa-apa. Bahkan itu mendapat pahala yang double, mendapat pahala yang 2 kali lipat. Kenapa?
Allah akan mencatat pahala pada waktu kita berusaha. Usaha kita meskipun bacanya salah-salah, Allah Maha Pengampun. Jadi kita dicatat pahala karena berusaha dan dicatat pahala atas bacaan kita. Bacaannya salah, tidak apa-apa. Allah Maha tahu, Maha Pengampun. Yang jelas bacaan benar atau salah itu Allah akan memberi pahala. Jangankan orang yang baru belajar mengaji, sebetulnya semua orang kalau mau bacanya sempurna, semua orang itu juga belajar. Saya sendiri baca Al-Quran juga masih belajar. Orang yang kelihatannya baca Al-Qurannya sudah lancar itu tidak belajar juga. Jadi semua orang untuk bisa baca Al-Quran yang bagus itu senantiasa belajar. Sampai meninggal dunia kita tidak akan selesai waktu kita untuk belajar. Karena apa? Al-Quran itu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah itu bagaikan air di lautan, dan ilmu manusia itu bagaikan satu tetes saja. Maka kita dari mulai lahir sampai mati belajar terus, itu nggak akan nyampe final saya sudah selesai ilmu agama saya, tidak ada. Jadi saya mengajak semuanya belajar, baik Anda sudah bisa atau belum bisa, semuanya tetap belajar. Saya juga sama, masih senantiasa belajar. Bagaimana dengan sholat? Baik, demikian juga dengan sholat. Gimana Gus, saya ini belum bisa sholat, bacaannya juga nggak tahu, sholat itu bagaimana, nggak tahu caranya. Jadi begini, kalau Anda belum bisa sholat, tidak bisa sholat, tidak tahu bacanya sholat dan sebagainya, sudah Anda belajar saja, lakukan saja sholat, bacanya semampu Anda. Belum bisa sama sekali, minimal Anda ingat Allah, sudah, itu sudah dicatat. Yang jelas kita jangan sampai berhenti belajar. Ingat, semua orang harus tetap belajar. Belajar itu dari mulai kita dari lahir, dari kandungan, lahir, kemudian sampai sekarang, sampai nanti kita meninggal dunia, tidak ada space waktu yang tidak untuk belajar. Semuanya adalah waktu untuk belajar. Maka di sini Allah mencatat seluruh perbuatan kita ini sebagai ibadah. Tambah lagi kalau kita berniat belajar, maka orang belajar thalabul ilmi itu adalah ada tambahan pahala tersendiri. Jadi kita ingat Allah, kita melakukan segala perbuatan kita, keseharian kita karena Allah, terus kemudian kita sambil belajar, maka double pahala kita. Gampang men. Jadi pemirsa, saya ingin mengajak kepada saya diri sendiri dan pada Anda, pada kita semuanya, hidup ini dibikin simpel saja, tidak usah terlalu pening, tidak usah terlalu bingung, terlalu panik harus bagaimana. Kita jalani saja hidup normal kita. Yang penting kita berusaha ingat Allah dan kita jalankan semua kegiatan hidup kita itu karena Allah, maka di situ akan menjadi catatan ibadah kita. Dan yang kedua, apabila kita sudah terlanjur berdosa, maka marilah kita untuk bertobat. Nanti kalau berdosa lagi, ya tobat lagi. Dan kok berdosa lagi, tobat lagi. Terus kemudian jangan kita kemudian belok, waduh saya nggak bisa meninggalkan dosa, udah saya nggak mau bertobat, saya ini memang mungkin diciptakan untuk berdosa. Jangan begitu. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat, Allah akan mengampuni. Gitu. Meskipun kita ulang-ulangi, ya kita tobat lagi. Jangan sampai gara-gara kita mengulangi dosa, terus kita tidak mau tobat. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan punya dosa. Baik, pemirsa, mungkin itu saja. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.